Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk di minggu ke-6 di mata kuliah e-bisnis. Di minggu ke-6 kini kita akan membahas mengenai business to customer. Nah, di sini dari definisinya terlebih dahulu, untuk B2C ini merupakan kependekan dari business to customer yang artinya sebuah proses yang terjadi apabila organisasi atau perusahaan menjual produk atau jasa kepada konsumennya melalui jaringan internet. Kemudian di sini ada definisi lain dari B2C, di mana B2C ini merupakan transaksi retail dengan pembeli individual. Hal ini disampaikan oleh Munir Fuadi atau menurut Munir Fuadi. Kemudian, definisi lainnya yaitu B2C juga dapat berarti mekanisme toko online atau electronic shopping mall, yaitu transaksi antara e-merchant dengan e-customer. Hal ini menurut Ono W. Purbo. Nah, di sini ada bagan data life cycle, di mana pertama kita lihat dari mana data berasal. Data life cycle ini merupakan siklus hidup data ya, yang merupakan alur bagaimana data dikelola, mulai dari sumber sampai dengan solusi yang dapat dihasilkan. Nah, yang pertama kita lihat dari mana data berasal. Di sini data berasal dari 3 sumber utama, yaitu internal data, data operasional perusahaan, kemudian eksternal data yang berasal dari luar seperti data pasar atau kompetitor, kemudian ada personal data, yaitu data dari pelanggan atau pengguna. Nah, data-data yang telah dikumpulkan kemudian disimpan di dalam data warehouse yang berfungsi sebagai gudang data untuk jangka panjang. Selain itu, terdapat metadata, yaitu data tentang data yang memudahkan kita dalam memahami konteksnya. Dan data Mars ini yaitu subbagian dari data warehouse yang ditujukan untuk analisis tertentu. Nah, pada tahap analisis, berbagai teknik digunakan seperti OLAP untuk analisis data multidimensi, kemudian queries untuk mengambil data tertentu, kemudian ACE untuk mendukung kebutuhan informasi eksekutif, kemudian DSS untuk membantu pengambilan keputusan. Di sini juga ada data mining untuk menemukan pola atau informasi tersembunyi dari data. Nah, kemudian ada di tahap result atau hasil analisis. Hasil dari analisis data ini kemudian disajikan dalam bentuk data visualization yang memudahkan kita untuk melihat pola data secara visual. Selain itu ada decision support atau dukungan keputusan, dan ada juga knowledge management di mana pengetahuan yang diperoleh dikelola agar bisa dimanfaatkan lebih lanjut. Nah, terakhir, dari hasil ini kita bisa menentukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis, seperti SCM untuk manajemen rantai pasok, kemudian CRM untuk manajemen hubungan pelanggan, kemudian IC atau e-commerce, dan strategi lainnya. Nah, jadi kesimpulannya, data life cycle ini membantu perusahaan memanfaatkan data secara maksimal, mulai dari mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, sampai dengan mengaplikasikannya menjadi sebuah solusi bisnis yang tepat. Nah, di sini B2C memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, terbuka untuk umum, di mana informasi disebarkan ke umum. Yang kedua, servis yang diberikan bersifat umum atau generik dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh halayak ramai. Sebagai contoh, karena sistem web sudah umum digunakan, maka servis diberikan dengan menggunakan basis web. Kemudian, karakteristik lainnya, servis diberikan berdasarkan permohonan atau on-demand, konsumer melakukan inisiatif, dan produser harus siap memberikan respon sesuai dengan permohonan. B2C karakteristik lainnya yaitu pendekatan client-server. Sering digunakan di mana diambil asumsi klien atau consumer menggunakan sistem yang minimal berbasis web dan processing atau business procedure diletakkan di sisi server. Transaksinya sederhana dan tidak terlalu sering terjadi. Kemudian karakteristik lainnya nih,
ada nilai transaksi yang terjadi relatif kecil. Kemudian ada perkembangan B2C. Pada awalnya, internet belum menyediakan layanan untuk bertransaksi bagi konsumen. Nah, banyak usaha yang dilakukan tetapi tidak berjalan baik dan tidak berhasil. Dan pada tahun 1984 diciptakan sistem transaksi perbankan secara online oleh AT&T. Tetapi tidak berhasil dikarenakan infrastruktur belum memadai. Kemudian pada tahun 2000 diperkenalkan situs belanja online yang bernama Amazon.com. Setelah diluncurkan Amazon.com, mulai saat itu banyak bermunculan situs-situs transaksi online yang mengusung prinsip B2C. Nah, di sini ada aktivitas B2C mulai dari promotion, ordering, delivery, sampai dengan after sale service. Kita bedah dulu ya dari yang tahap promosi. Kalau tahap promosi berarti upaya untuk memperkenalkan produk atau layanan kepada konsumen. Kemudian ada tahap ordering, berarti setelah konsumen tertarik, mereka dapat melakukan pemesanan produk atau layanan. Kemudian delivery. Tahap ini melibatkan pengiriman produk yang telah dipesan oleh konsumen. Kemudian after sale service. Setelah transaksi selesai, perusahaan memberikan layanan purna jual seperti dukungan pelanggan, garansi, atau layanan pemeliharaan. Nah, hal ini juga tidak kalah penting karena untuk menjaga kepuasan dan loyalitas pelanggan. Jadi secara keseluruhan, aktivitas B2C bertujuan untuk menarik, melayani, dan mempertahankan konsumen melalui proses yang efektif dan efisien di setiap tahapnya. Kemudian promosi. Sampai pada tahun 2004, alokasi dana perusahaan rata-rata untuk iklan di internet sampai sebesar 8%. Formatnya itu bisa banner, button, rich media banner, flash, dan aplikasi lain. Nah, keuntungan dari promosi yaitu interaktif, user memegang kendali, lebih fokus, berbasis komunitas, user bisa langsung memberikan komentar. Nah, kerugian dari promosi yaitu masih kalah efektif dengan banner besar di koran, user yang tidak bisa dikendalikan. Kemudian ordering. Situs dengan tipe commerce-oriented menyediakan layanan lengkap mulai dari akses ke database produk, pemesanan, sampai pengiriman. Prinsip dari ordering adalah 3C, yaitu content-oriented, contohnya situs-situs universitas. Kemudian commerce-oriented, contohnya Amazon.com. Kemudian community-oriented, contohnya Kaskus.as. Kemudian delivery, pengiriman dibagi dua jenis, yaitu pengiriman dapat melalui internet seperti menggunakan software, e-book, atau multimedia. Kemudian pengiriman secara fisik, contohnya CD atau DVD, buku, kaset, atau video tape. Kemudian after sale service, melalui email, internet, messenger, bulletin board, atau forum. Selain itu, after sale service menggunakan berbagai teknologi terbaru seperti CRM, data mining tools, sistem terintegrasi yang berbasis pelanggan. Berdasarkan survei yang dilakukan, 90% pelanggan lebih menyukai pelayanan berbasis telepon. Nah, bisnis proses B2C. Bisnis proses pada B2C menjelaskan dasar-dasar dari kerangka kerja sebuah bisnis yang terkenal dengan istilah 2W1H, yaitu who, segmentasi pasar, what, layanan atau produk yang ditawarkannya apa, how, bagaimana cara kerjanya. Contoh bisnis proses ebay.com, who, siapapun, what, produk apapun, how, pertukaran barang dengan cara lelang, nilai bisnis bernilai efisiensi, kelebihannya, harga yang murah dan pilihannya yang beragam. Nah, tantangan utama dalam B2C. Yang pertama, membutuhkan operating system dan aplikasi khusus. Kemudian, membangun privasi dan kepercayaan konsumen, tantangannya yang lain. Kemudian, menciptakan ketergantungan dan loyalitas. Dan yang terakhir, tantangan yang lain, kelengkapan, keragaman, dan ketersediaan barang atau jasa. Pelayanan B2C, memuat contoh produk yang dijual beserta informasi-informasinya, melalui transaksi penjualan barang, melakukan transaksi pembayaran barang, melakukan transaksi pengiriman barang. Jadi di sini
tahapannya ya, tahapan dari pelayanan B2C. Kemudian, membuat berita-berita terbaru tentang produk, menginformasikan lokasi penjualan dan pelayanan, memberikan servis secara lengkap. Nah, produk B2C apa saja? Produk digital seperti lagu, album, film, film program komputer, dan update dan jasa. Kemudian produk fisik, pejual dapat membuat melalui internet, namun pengiriman harus diatur. Perkembangan surat pribadi atau perusahaan pengiriman barang secara tidak langsung membantu penjualan e-commerce. Berarti ini pihak ketiga ya. Kemudian kunci perbedaan antara produk digital dan fisik adalah bahwa produk digital dapat dikonsumsi sesegera mungkin setelah diunduh. Di sini ada klasifikasi B2C. Yang pertama, auction store. Layanan ini sebagai tempat untuk memberikan pelayanan dalam bidang perdagangan, misalnya untuk pengiklanan produk perusahaan dan cara pembayaran dan sebagainya. Sehingga dapat kita ketahui menggunakan layanan, kita dapat memaksimalkan keuntungan yang ingin kita capai karena penawaran yang sangat banyak dari berbagai negara. Contohnya, situs ebay.com. Nah, ini situsnya ya contohnya. Kemudian yang kedua ada online store. Layanan ini tempat untuk menjual atau membeli secara digital dengan memilih, memesan barang lewat internet tanpa harus bertatap muka dengan penjual secara langsung maupun barang yang ingin dibeli. Contohnya tokopedia.com. Ini ya, Tokopedia. Kemudian yang ketiga ada online service. Layanan ini tempat untuk meminta informasi dan servis lain dari perusahaan dengan cepat dan mudah atau dapat melakukan proses jual beli, misalnya jasa tiket perjalanan, jasa servis dan lain-lain. Contohnya ada blitzmegaplex.com dan airasia.com. Ini ya, contoh situsnya whatip.com, blitzmegaplex. Kemudian ada other service. Layanan ini yang menyediakan fasilitas untuk penjualan produk dan jasa di luar klasifikasi yang sudah diberikan sebelumnya. Contohnya bisa di kaskus.as atau facebook.com. Ini juga bisa kan ya kita untuk melakukan penjualan, tapi tidak spesifik layanan atau fasilitasnya itu untuk berjualan. Ini Kaskus, kemudian ini Facebook. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.